2 Timotius 3 ayat 15 dan 16 ya. Kita baca, ingatlah juga bahwa dari kecil kau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus, kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Itulah mengapa hari ini kita belajar mengajar dan mendidik. Alkitab itu mengajar dan mendidik. Pertanyaannya, apa beda mengajar dan mendidik? Bedanya apa? Ya, saya cari beberapa sumber, mulai dari kamus besar sampai kamus kecil ya. Mendidik itu berbedanya, mendidik ini dilakukan berulang-ulang ya. Jadi mendidik ini dilakukan berulang-ulang untuk meletakkan satu nilai pada objek yang dididik ya. Dan biasanya itu berkenaan dengan karakter, dengan kebiasaan, yaitu mendidik ya. Tapi kalau mengajar ini adalah kegiatan yang dilakukan sekali cukup, tidak apa-apa gitu ya. Tetapi ini lebih kepada transfer ilmu pengetahuan, knowledge ya. Itu mengajar. Ya, saya kira Pak Guru dan Guru di sini mengerti ya. Maka dari itu mendidik itu bukan mendidik matematika, bukan ya. Mendidik budi pekerti ya kan? Karena lebih kepada karakter. Mendidik sopan santun. Tapi kalau yang transfer knowledge ya, tadinya nggak tahu jadi tahu, itu mengajar ya. Mengajar apa? Saya mengajar bahasa Inggris. Yang tadinya nggak tahu bahasa Inggrisnya kacamata itu apa, sekarang jadi tahu. Itu namanya mengajar ya. Yang tadinya nggak tahu bagaimana cara menjumlah 5 ditambah 7, sekarang tahu karena sudah diajar, karena guru mengajar matematika, mengajar aljabar ya. Itu mengajar ya. Karena itu mengajar itu ada cukup sekali ya. Tapi kalau mendidik itu lebih kepada satu nilai yang kita mau taruh kepada anak didik kita ya. Makanya menarik sekali bahasa Indonesia mengatakan bahwa guru itu bukan pengajar tapi pendidik ya, karena berulang-ulang. Dan yang jauh lebih penting adalah nilai-nilai yang kita tanamkan ya. Itulah yang saya lihat guru sekolah minggu ketika mereka mengajar gitu ya. Mungkin kalau bicara tentang cerita Daud ya mungkin bisa sudah lupa ya. Minggu depan ditanya lalu ya, tetapi itu diulang sehingga anak-anak terdidik ya, punya nilai-nilai yang lebih, punya nilai-nilai yang baik ya di dalam masyarakat. Nah, itu bedanya. Dan rupanya Alkitab ini bicara dua, tidak hanya mengajar tapi mendidik ya. Dikatakan di sini mengajar untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Tetapi mendidik itu berkaitan dengan orang dalam kebenaran ya. Karena itu Alkitab tidak anti ketika dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Ada yang berkata bahwa iman itu tidak perlu pikir. Iman itu, agama itu jangan digabung sama ilmu pengetahuan gitu ya. Ilmu pengetahuan ngomong dinosaurus, betul ya? Ya ada dinosaurus ya? Ada ya katanya ya. Itu juga iman loh, kan kita belum pernah lihat. Lah ya kan ngomong sih pernah ngobrol dengan dinosaurus, belum pernah ya. Ya ini kalau dinosaurus ada. Nah dari kita kok nggak ada dinosaurus, gitu ya? Terus lalu pendeta fokus ojo di gabung ya, ilmu pengetahuan Alkitab percaya saja. Maaf, itu bukan spiritnya kekristenan. Enggak. Karena di dalam kekristenan ada mengajar, transfer knowledge,
transfer ilmu pengetahuan, transfer cara berpikir. Kalau anak dari kecil nanya terus sama gurunya, serasa kakean takut. Saya mau tanya Pak Joko, ini seorang pendidik, anak ini akan menjadi anak yang cerdas atau anak yang ngomong? Ya, anak yang cerdas adalah anak yang bertanya banyak hal. Ya, tanya semua, tanya. Tapi kalau dimarahin sama orang tua, kemudian sejak itu dia nggak mau nanya apapun, saya yakin dia akan jadi anak yang kurang banyak pengetahuan. Ya, bertanyalah. Makanya saya senang anak-anak muda dulu sering bertanya banyak hal, bertanya tentang Alkitab, bertanya banyak hal. Tanyalah, loh, bukan berarti saya pasti bisa menjawab, tapi saya akan mencoba menjawab. Ada hal-hal yang sampai hari ini pun saya masih bertanyakan, masih ada. Jadi kalau Bapak Ibu nanya, Pak Pendeta pasti menjelaskan Alkitab 100%, saya bilang mungkin kalau saya bisa komparasi, ya masih banyak yang saya belum paham. Ya mungkin yang saya paham hanya 50%, gitu ya. Hanya 50%. Tapi ada banyak hal yang saya belum paham. Tapi hari demi hari Alkitab ini mengajar saya berpikir secara logis, gitu ya. Makanya saya pernah tanya ya, dalam kejadian itu, kejadian pasal 1 menarik bahwa tumbuhan itu diciptakan Tuhan pada hari ini berapa, Pandu? Nggak tahu ya, kebetulan nggak datang dia. Ya. Tumbuhan itu diciptakan Tuhan di hari ketiga. Tumbuhan diciptakan hari ke-3. Do you know matahari diciptakan hari ke-4? Ayo coba. Tumbuhan ketiga, matahari ke-4. Masuk akal enggak? Kenapa nggak masuk akal? Dan tumbuhan itu perlu matahari untuk fotosintesis. Kenapa? Matahari hari ke-4, tumbuhan hari ke-3. Nah, saya nggak akan jawab sekarang, ya. Karena kalau Bapak Ibu ikut katekisasi baptisan itu ada di situ, ya. Anak-anak yang pernah ikut katekisasi baptisan sama saya pasti tahu, ya. Tapi intinya apa? Sebetulnya Alkitab itu mengajar juga, gitu. Gak cuma bicara terus percaya, ada pengajaran di situ. Tetapi juga ada didikan. Ya, didikan itu tidak hanya dibicarakan, tetapi didikan itu dipraktekkan. Ya, makanya kalau mengajar matematika itu gampang, mudah. Tapi mendidik anak bisa menjaga kebersihan itu jauh lebih sulit. Mendidik anak untuk bisa buang sampah pada tempatnya itu jauh lebih sulit buat saya, ya. Dan saya pikir itu setuju, ya. Para pengajar lebih sulit daripada saya harus mengajar tentang matematika bicara konteks limit misalnya, ya. Itu jauh lebih sulit ngajarin anak buang sampah. Kenapa? Karena di samping harus disampaikan, kita harus praktekkan, ya. Kita nggak cuma ngomong, kamu harus buang sampah pada tempatnya. Loh, anaknya sudah tahu buang sampah pada tempatnya, sudah tahu. Masalahnya dia melihat apanya, dia melihat namanya, buang sampah sembarangan. Gitu? Sulit, ya? Sulit mendidik, jauh lebih sulit, ya. Tetapi Alkitab komplit, Alkitab untuk mengajar, logika dipakai, masuk akal, masuk nalar, tetapi juga mendidik, yaitu berulang-ulang sehingga nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang kekal ini tidak hilang, tetapi menjadi satu bagi siapa yang dididik dan diajar. Nah, bagaimana cara kita mendidik dan mengajar? Coba kita buka Roma 15 ayat yang keempat. Roma 15 ayat yang keempat menarik, dikatakan demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, Alkitab kan ditulisnya sudah lama, ya, sudah lama itu. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu, kitab Injil yang paling tua itu adalah, yang paling muda, yang paling muda itu Yohanes. Injil Yohanes itu ditulis tahun 90 Masehi. Jadi kurang lebih 2000
900 tahun yang lalu kurang lebih. Ya. Ini yang namanya kitab Yohanes, ya. Itu hampir sejaman dengan kitab Wahyu, karena Wahyu yang menulis pun adalah Yohanes, ya. Jadi artinya udah kurang lebih 1900 tahun yang lalu ini, ya. Lama sekali. Makanya dikatakan segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi Alkitab itu memang ditulis untuk menjadi pelajaran. Jadi supaya kita diajar dan dididik oleh Alkitab, satu tulisan tidak akan berguna jika tulisan itu tidak dibaca. Amin. Ricky menulis sebuah buku tentang spirit nasionalisme, tapi harus muncul ya terjemahan, betul ya. Alkitab pun sama, bukan soal kita ditenteng-tenteng, kalau tuyul, Alkitab itu berge, tuyul itu nggak bakal mau soal Alkitab, ngapain ya kan? Ya mana-mana bawa Alkitab, kenapa? Oh nanti kalau mau lewat hiburan, oh bawa Alkitab itu saya tenang kalau dia tahu. Ya, Tuhan beserta saya itu. Alkitab bukan dibawa orang ini, butuh Alkitab di wocong. Lah kenapa? Karena itu adalah tulisan, ya toh. Segala sesuatu yang ditulis, yang dulu ditulis, kejadian-kejadian dulu ditulis, kita akan bisa diajar dan dididik kalau kita baca. Nah, ketika kita baca itu, maka ada banyak didikan, ada banyak ajaran. Ya. Nah, contoh, saya kasih ada 3 contoh. Ya, toh. Coba lihat saat ini yang lagi heboh di media sosial, ya nggak tahu mungkin karena saya concern secara teologi dan Bapak Ibu concern masalah goyang ngebor, saya nggak tahu, jadi yang muncul mungkin berbeda. Apa yang muncul di beranda saya yang lagi heboh adalah satu film yang judulnya Abraham. Judulnya bukan Abraham saya. Ya, iya betul. Ya, pintar sekali, ternyata tahu ya. Nama film ini His Only Son, ya, anak tunggalnya, laki-laki, ya. Ini bicara tentang Abraham, ya. Tapi yang menarik di sini ada satu orang DPR. Saya tidak akan ragu menyebut namanya. Namanya Aceh Hasan Syadzili, Komisi 8 dari Partai Golkar, daerah pemilihan dapilnya Jabar 2, Untung Jabar 2. Ya, bukan Jateng. Omong meneh Semarang, ya loh. Orang ini meminta film ini di take down, alias dilarang masuk ke Indonesia. Ya, His Only Son ini tidak boleh masuk. Tahu alasannya? Tidak sesuai dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu yang disembelih Ismail. Tapi saya kasih tahu ya, Anda cari di internet, omongan saya benar apa salah. Dalam konteks teologi Islam, mereka pun masih bingung antara Ismail atau Isa. Bisa cek di internet. Kenapa? Karena di Al-Quran sendiri tidak ditulis namanya. Dan kita di dalam apa dibuka? Di dalam keluar Kejadian 22 ayat 2. Kejadian 22 ayat yang kedua itu ditulis dengan jelas. Saya baca ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Jadi kita itu sudah gak ada perdebatan sih bisa beli sopo.
Tapi yang namanya Pak Aceh Hasan ini, dia mengatakan ini nggak boleh masuk karena tidak sesuai dengan kenyataan konteks imannya dia. Padahal dalam konteks iman Islam pun masih bingung antara Ishak atau Ismail. Dan kenapa mereka bingung? Ya karena memang nggak ditulis. Alkitab jelas menulis yang disembelih Ishak. Terus ada isu yang disebarkan oleh oknum, saya nggak bilang semua orang muslim ya, hanya oknum muslim ngomongnya begini, oh kejadian 22 ayat 2 itu sudah dipalsu. Ya, ini narasi yang saya ambil ini, apa yang saya dapat dari omongan-omongan oknum tadi ya. Oh itu sudah dipalsu ya, kejadian 22 ayat 2 itu dipalsu. Sebetulnya tulisannya cuma ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, pergilah ke tanah Moria dan seterusnya. Jadi yakni Ishak itu tak benar. Percaya? Oke, ingat, Alkitab ini mengajar dan mendidik supaya kita jangan jadi orang bodoh. Percaya boleh, tapi harus punya dasar. Mana saya bicara begini ya? Iman ya, tapi ojo terus mbok. Pos pokoknya aku beriman titik, pikir loh, ya toh. Logika sederhana saja, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, zaman sekarang saya tidak perlu kasih literatur yang banyak, Anda bisa cek sendiri, benar ya. Jadi bicara tentang kejadian 22 ayat 2, kita kejadian ini itu tertulis yang paling tua itu ada di naskah Laut Mati. Naskah Laut Mati ini ditulis abad pertama sebelum Masehi. Abad pertama sebelum Masehi. Dan ada juga naskah Masoreti. Naskah Masoreti ini menjadi acuan bagi Taurat, ya. Dan ini sudah ditulis dari abad kedua sebelum Masehi. Memang manuskrip yang paling tua dari Masoreti ini dari abad ke-9 Masehi. Tapi tulisan ini sudah ditulis dari abad kedua sebelum Masehi. Maksudnya gimana? Tulisan ini sudah dari abad kedua, tapi cetakan yang paling tua itu abad ke-9. Duh, yang abad sebelumnya mana? Ya rusak lah. Dengan punya Alkitab terjemahan baru, ya, yang baru menikah kan dapat ya, terjemahan baru. Itu terjemahan itu dari tahun 1974. Tapi yang aku terima yaitu tahun 2023, ya toh, barusan dicetak fresh, ambilnya si Abu toko, ya toh. Tapi tulisan itu, ya kan, itu baru dirilis tahun 1974, paham ya? Jadi jangan bingung. Jadi ada naskah yang physically Masoreti itu dari abad 9 masih ada. Tapi tulisan ini itu berasal dari abad ketiga sebelum Masehi, abad kedua sebelum Masehi. Usrano, ya, kertasnya remuk, ya toh. Kertasnya sudah tidak ada, sudah hilang sudah ribuan tahun. Tapi yang paling kuat 9 Masehi. Begitu juga ada Septuaginta, itu dari abad ketiga sebelum Masehi, 300 tahun sebelum Masehi. Ya, jadi hampir sejaman dengan Alexander the Great. Dan semua menulis hal yang sama, yakni Ishak. Ya, terus mengakusi atau mau menyisipkan itu apa? Baiklah, kok tiba-tiba dia menyatakan landasan teori dia adalah sebuah buku yang muncul pada abad ke-7. Ya. Ini kan kita logika aja. Ini sejarah, ya kan? Dan yang percaya bahwa yang disembelih itu Ishak itu nggak cuma Kristen, Bapak Ibu. Kalau mundur ke belakang ada namanya agama Yahudi
Ya sampai sekarang ya percayanya Ishak, karena tulisannya sama, yakni Ishak. Ada lagi agama yang mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar, yang namanya agama Samaria. Jadi sebetulnya di Timur Tengah, Israel itu selain Yahudi ada nama agama Samaria, Samarita. Itu persis yang ada di Alkitab dulu. Ada orang yang baik, orang Samaria yang baik hati, gitu. Orang Samaria itu mereka tidak mengakui kitab lain, hanya 5 kitab. Kitabnya Musa dan Kejadian 22 termasuk di dalamnya. Jadi orang Samaria kalau bertanya, di sebelah sopo Isa, noda, ya noda. Jadi dari logika ini kita bisa belajar mana yang benar. Kalaupun Anda tidak yakin, tapi probabilitasnya bahwa itu adalah kebenaran sangat mendekati 100%. Jauh di atas teori yang kedua, yang bahkan orang Islam pun masih berdebat tentang siapa yang dikorbankan. Buya Syakur pernah berkata bahwa yang penting dari makna Idul Adha, lihat konteksnya Idul Adha ya, itu bukan siapa yang dipersembahkan, tetapi makna pentingnya bagaimana Nabi Ibrahim itu dia bersedia berkorban apapun untuk Allah. Dan bagaimana anaknya, tahu siapa, menjadi orang yang berserah kepada Allah. Itu maknanya sebetulnya. Makanya teman-teman muslim mereka ya sudahlah, tidak usah berdebat masalah namanya, ya, siapa yang disebut itu berdebat. Tapi rupanya ini satu orang, AC Hasan Syadzili, mainnya kurang jauh, mikirnya kurang kenceng, kopinya kurang rendah. Benar ya? Ya. Jadi apa yang kita bisa pelajari di sini, bahwa Alkitab itu siap diuji. Ya, sebagai pengajar dan pendidik, dia siap diuji. Di sini siapa yang jadi guru? Saya lihat ada banyak. Anda ketika jadi guru ada ujiannya, Anda akan diuji kompetensinya. Anda itu kompeten tidak jadi guru. Alkitab sudah diuji. Kenapa? Karena tidak ada yang mengatakan tidak boleh mutek-mutek Alkitab. Tidak, monggo Anda tanya apa saja boleh, diperdebatkan pun boleh. Itu bagian dari kompetensi Alkitab. Nah, cerita yang kedua, ya toh, cerita yang kedua. Coba kita lihat Keluaran 22 ayat 1. Keluaran 22 ayat yang pertama. Saya pernah khotbah tentang ini. Ya. Ini bicara tentang orang ada yang memberi gitu ya. Masih ingat ya ceritanya? Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yaitu 5 ekor lembu jantan, lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Nah, dalam konteks mengajar dan mendidik, terlebih mendidik, itu Alkitab melakukan itu terus menerus. Misalnya, salah satu cara parenting yang baik adalah suami dan istri harus sepakat. Problem di lapangan, ketika anak minta izin main handphone misalnya, mamanya tidak mengizinkan. Jangan, ini udah jam 7 malam, waktunya kamu tidur. Tapi papanya mengizinkan. Nah, ini problem. Mungkin orang-orang pendidik, parenting pasti tahu ya. Ini jadi masalah. Kenapa? Ini nggak sinkron. Paham ya? Nggak sinkron. Yang satu bilang boleh, satu bilang nggak boleh. Ya? Ketika pamit mau main, Pak, aku mau main sama temanku, kita di rumahnya temanku. Orang itu, oh kamu nyukin tapi ibunya dia Israel. Anaknya pergi, bapak ibu di rumah geger. Betul kan? Bapaknya marah, loh kamu izin itu, lah itu betul izin bocah itu geger, ya. Anaknya pergi main, gitu. Itu yang terjadi. Dari mendidik kesulitannya adalah harus kontinu dan tidak
hanya bicara Ibrahim itu mau mengorbankan, hatinya itu mengorbankan untuk Allah, dan Ishak atau Ismail, entahlah siapa, itu mau berserah kepada Allah. That's good, itu bagus. Banyak pendeta juga mengkhotbahkan itu kalau membaca Facebook ini. Tapi yang jauh lebih dalam, ini tidak hanya bicara tentang seorang bapak yang akan menyembelih anaknya, tapi jauh lebih besar. Ini bicara tentang rancangan Tuhan yang akan memberikan anaknya yang tunggal untuk disembelih bagi dosa manusia. Betul ya? Teman-teman muslim nggak punya itu? Punya. Kita punya makna yang lebih dalam. Karena memang kita percaya kepada Yesus Kristus. Mereka tidak. It's okay. Ya, hidup itu pilihan. Gak perlu kita memaksa mereka itu harus percaya, nggak usah. Gak percaya nggak apa-apa. Ya. Tapi buat kita, cerita ini punya makna yang jauh lebih dalam. Mendidik kita lebih lagi bahwa rancangan Tuhan itu ora rancangan asal-asalan. Kita sebagai orang tua mungkin sudah merancangkan sekolah anak-anak kita. Mungkin dari kelas mulai kelas 3 SD, mulai kelas 4 SD, Brenda sudah mikir SMP-nya di mana. Mungkin sekarang mulai kelas 1 SMP, Bu Brenda sudah mikir SMP-nya di mana, gitu ya. Mungkin Bu Brenda sudah mulai ngecek, ini bakatnya anakku apa, ini cocoknya dia jadi pendeta atau jadi dokter atau jadi pegawai atau jadi bisnismen, ya mulai ditelaah, mulai diraba-raba. Oh, anaknya masih masa SMP, tapi orang tua sudah memikirkan 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Bahkan ketika mulai dulu sama cewek aja, mamanya udah cemberut, ya kan? Padahal belum tentu jadi istrinya. Betul ya? Ya ketika gunung, ya udah. Ya ketika gunung sudah kenalin namanya yang cewek, oh baru sudah kurang cocok. Ini jatuh. Ya kalau curhat gitu ya tentu gunung masih jauh ya kan. Tapi kan bener nggak? Kenapa kok orang tuanya sudah julid? Karena sudah memikirkan 15 tahun kemana kayak gitu. Ya, anak-anaknya dari sini, anaknya di SMP itu jauh gitu ya. Tapi maksud saya orang tua itu memikirkan jauh ke depan. Dari konteks Abraham kita tahu bahwa ketika Yesus mati di kayu salib itu bukan rancangan dadaan. Itu rancangan yang sudah ribuan tahun Tuhan pikirkan, Tuhan rancangkan. Termasuk di dalamnya Tuhan kasih spill-nya bahwa nanti saya akan mempersembahkan korban untuk kamu. Kamu menyembelih anakku, aku pun akan menyembelih anakku. Beda nih ketika kamu menyembelih alat berat, stop. Cukup aku bisa melihat kamu. Itu adalah domba sebagai ganti anaknya. Dan domba itu lambang Yesus Kristus. Mati betulan, dombanya mati betulan. Sembelih betul, selesai, habis. Hal yang sama di kayu salib. Hal yang sama pula kita bisa jumpai dalam Keluaran 22 ayat 1. Kayaknya cerita sederhana, ya. Pokoknya kalau ada orang yang nolong harus jadi 5 kali atau 4 kali, tergantung lembu atau domba. Tapi kalau kita baca ini dalam konteks Daud, saya ada banyak ayatnya. Saya sudah persiapan, ayatnya ada semua, ya. Nanti bisa dibaca di rumah. Ya, Daud itu konteksnya berzina, betul ya? Sama istrinya Uria. Bahkan nggak cuma itu, Uria dibunuh walaupun nabok nilai tangan, tapi intinya Daud yang membunuh. Nah, yang menarik, masih ingat siapa nabi yang menegur Daud? Nabi Nathan. Nabi Nathan menegurnya dengan cara apa? Dia kasih cerita, storytelling, ya. Cerita, lagi ngopi-ngopi sama Raja Daud, gitu ya.
sambil makan lumpia ya, sore-sore kemudian Abinatang kita raja, saya punya cerita, saya tahu ada satu orang ya, dia itu punya domba banyak, sedangkan satu lagi punya domba cuma satu ekor. Kedatangan tamu dan pengen mempersembahkan daging domba untuk tamunya. Yang punya domba banyak itu dia ambil dari si miskin yang punyanya cuma satu domba itu, kemudian disembelih dan disajikan untuk tamu. Saat itu juga pas lagi makan mendoan, Raja Daud waduh, wah, orang ini harus dihukum mati. Yang kedua, dan dia harus membayar 4 kali lipat. Do you know kenapa Daud bilang 4 kali lipat? Ini karena kalau nyuri domba, ya kan, hukumannya apa? Ganti 4 ekor domba. Dan yang menarik, Tuhan lakukan ini. Yang namanya Daud membunuh Uria, dan darah Uria harus diganti dengan 4 orang anak Daud. Yang pertama ada di 2 Samuel 12, nanti baca sendiri ya. Daud itu kan ketika berzina dengan Bathsheba itu kan akhirnya Bathsheba hamil. Anak yang dikandung mati, nggak tahu namanya belum ada ya, anak yang dikandung mati. Terus 2 Samuel 18, biar urut ya, 2 Samuel 13 itu ada satu anak yang dibunuh namanya Amnon. Amnon ini salah satu anaknya Daud, dan Amnon ini dibunuh oleh Absalom. Kenapa? Ini urusan sama Tamar. Jadi Amnon ini memperkosa Tamar. Tamar itu adik tirinya, tetapi adik kandung dari Absalom. Absalom kakaknya nggak terima, dan akhirnya Absalom menyusun rencana dan Amnon mati duel. Yang ketiga, ya Absalom itu sendiri. Absalom kemudian mau menjatuhkan ayahnya atau kudeta, dan akhirnya Absalom mati di tangan Yoab. Ditulis di 2 Samuel 18. Dan yang keempat, Adonai. Adonai itu ditulis di 1 Raja-Raja 2. Yang membunuh Adonai namanya Benaya, tapi atas perintah Salomo. Kenapa? Karena pada waktu itu Adonai mendeklarasikan dia sebagai raja Israel. Pada waktu itu Raja Daud sudah tua. Ketika Raja Daud tahu bahwa anaknya mendeklarasikan sebagai penerus dia, Daud langsung buru-buru melantik Salomo. Ya, karena memang Daud memilih Salomo untuk menjadi penggantinya. Adonai tidak terima, dia mendeklarasikan. Kemudian Daud buru-buru mengangkat Salomo sebagai raja pengganti dia, dan ketika Salomo naik tahta, hal pertama yang dilakukan bunuh Adonai. 4 tadi. Apa ini pendidikan? Terus menerus, konsisten, terus menerus. Ya. 4 domba harus dibayar ganti domba itu. Ini didikan. Begitu juga kisah ketiga. Saya ambil di dalam Roma 9 ayat yang ke-13. Bisa dibuka Roma 9 ayat 13. Saya yakin kita tahu cerita tentang ini. Kalau yang nggak tahu ya nanti bisa baca di kitab ya. Roma 9 ayat 13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Ini sebetulnya kutipan dari Maleakhi 1 ayat 2 dan 3. Ya. Kita tahu ceritanya Yakub dan Esau. Ya. Esau anak pertama,
Yakub anak yang kedua, tapi yang menipu Esau karena Esau menjual hak kesulungan, ya. Nah, dikatakan di sini, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ini aku di sini Allah. Ya, karena sekali lagi ini kutipan dari Maleakhi 1 ayat 2 dan 3, jadi bisa dicatat. Ya, jadi aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kadang-kadang kalau kita berpikir, kalau orang yang kita benci kita apain sih? Aduh, Pak, kamu ada orang yang kamu benci kan? Wih, luar biasa. Orang suci ya. Ya, kamu tidak membenci siapapun, tapi banyak orang membenci kamu. Ya. Kalau kita ketemu sama orang yang kita benci gimana nih? Ya, kayaknya pengennya tuh gitu ya. Mungkin ya Fahri Roban ya, abrak kisah ya. Ya, karena orang yang kita benci. Tapi yang menarik dari sini, Tuhan bilang, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah, coba kita bandingkan dengan Kejadian 33 ayat yang 9. Ini ceritanya begini. Mbak dulu ya, Kejadian 33 ayat 9. Ceritanya adalah Yakub ini kemudian setelah menipu Esau marah besar. Gitu ya. Esau mau membunuh Yakub dan Yakub akhirnya kabur ke rumahnya Laban. Ya, gitu ya. Laban itu omnya, gitu ya. Dan di Laban ini dia harus ditipu, betul ya? Ya, 7 tahun bekerja, 7 tahun lagi ya karena ditipu ya. Tapi itu udah ditipu seluruh ya. Itu kita bahas nanti ya. Ya, setelah ditipu dia pun, bahkan sebelum ditipu pun dia sempat pergi dari rumahnya. Itu dia takut sekali sehingga dia sempat tidur di kota yang kemudian di tempat yang kemudian jadi kota namanya Betel, ya, Betel, ya, rumah Tuhan, ya. Dia tidur di situ beralaskan batu, gitu, ya, dan dia dapat penglihatan. Tapi di situ Yakub bilang bahwa kalau kau menyelamatkan aku, Tuhan, kalau kau membuat aku berhasil, Tuhan, aku akan memberikan 1/10 dari semua pendapatan yang aku berikan. Itu Yakub yang bilang, ya, Yakub yang bilang, bukan Aldo, ya. Yakub yang bilang, ya, dan kemudian ternyata Tuhan buat Yakub tidak berhasil. Tetapi Yakub harus jatuh bangun, betul. Dia sampai ditipu, dia nggak punya apa-apa, betul ya. Sampai akhirnya dia berjalan 7 tahun mendapatkan hasil, betul kan? Bayangin, jadi 7 tahun pertama itu nggak dapat apa-apa loh. Dia cuma dapat istri, itu pun ditipu. Ya, jadi disuruh kerja balik pulang, nggak dibayar, bahkan hasilnya pun itu ditipu. Karena dia mintanya si A, dapatnya si B, gitu ya. Ini penipuannya ya, si Yakub ini waktu ya. Bahkan ketika dia pulang kembali ke ayahnya, dia kan jalan-jalan pulang, ada ketakutan besar, kakaknya masih marah, sehingga dia harus bergumul. Bahkan kita pernah tahu ceritanya di sungai Yabok, bahkan Yakub ini berbulan dengan Allah, sehingga Allah kasih nama baru, yaitu Israel, ya, bukan Yakub, tapi namamu sekarang adalah Israel, ya. Dan begitu banyak perjalanan hidup Yakub yang naik turun, penuh dengan tinggal ini, begitu sana sini, dan banyak hal yang lain. Tapi ketika dia ketemu dengan Esau, supaya Esau ini tidak marah, dia mau memberi beberapa harta, gitu lah ya. Ya, gampangannya sokokan lah, bener langsung, gitu ya. Kalau Mbak Ari lagi marah, mungkin mau pulang tuh bawa gado-gado, gitu ya. Dia nggak marah kan, gitu ya. Yang sama dengan Yakub. Nah, coba perhatikan di Kejadian 33. Ketika itu Esau bilang begini, tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Yakub ini bawa kambing domba untuk diberikan kepada Esau. Tapi Esau menolak. Menolaknya apa? Aku wis duit. Bahkan kalau kita baca, kita telusuri di dalam Kejadian pasal ini, Esau itu punya duit. Dan dalam zaman dulu itu kan kambing domba ya, punya duit itu jauh lebih banyak dari Yakub. Saya Pak Pendeta. Jadi ayat yang pertama kita ngomong Allah
membenci Esau, tapi mengasihi Yakub. Kok Esau kaya? Ya, ayo gimana ya? Kadang-kadang kita punya paradigma bahwa orang yang dibenci oleh Allah, uripe kudu rekoso, miskin, kakek utang, dijerat pinjol, gitu ya. Ya, kemana-mana masih kontrak, itu nggak dikasih Allah. Kalau dikasih Allah itu rumahnya 3, mobilnya 5, gitu ya. Nggak punya utang, itu kalau dikasih Allah. Kalau nggak dikasih Allah tuh, wah harusnya miskin. Betul apa betul? Firman Tuhan nggak jelasin begitu. Tapi yang menarik dari kisah Yakub dan Esau adalah ketika kita bicara tentang dua orang ini, Yakub itu diproses Tuhan. Yakub itu diajar Tuhan. Yakub itu dididik Tuhan. Tapi Esau dibiarkan Tuhan. Jadi ketika Tuhan itu membenci, itu bukan terus Tuhan meninggal, kita dikasih lorong jantung orang mari-mari, gitu, atau dijadi lorong gula orang mari-mari. Tuhan itu jahat, Tuhan membenci saya. Nah, ketika Tuhan mengasihi kita, Dia akan mengajar kita, Dia akan mendidik kita. Coba kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-8. Ibrani 12 ayat yang ke-8. Adakah? Yes. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Esau jelas kita bilang Allah membenci Esau. Apa yang Allah lakukan? Allah membiarkan Esau. Belum membiarkan, belum tentu miskin. Tapi apa yang dibuat itu ya separuh. Memang nyolong, warung, suarusan, gitu ya. Tapi Yakub diproses Allah, diganjar, ya, ganjaran, ya, didikan, bahkan dikatakan diderita, betul ya? Ketika dididik, itu mungkin kita menderita, merasa nggak nyaman. Tetapi ketahuilah itu bentuk dari kasih Bapa. Tidak ada ayah yang tidak menghajar anak. Nah, kalau anak orang lain ya jangan. Anaknya sendiri kamu harus didik, anakmu sendiri kamu harus ajar supaya mereka mengerti yang baik dan benar. Maka dari itu Alkitab memberikan kita informasi supaya apa? Supaya ketika kita di dalam dunia nyata, doa kita itu kan hanya bacaan, tapi ketika kita di dunia nyata, kita tahu kenapa Tuhan aku dapat tanda kutip kesulitan hidup seperti ini. Oh, firman ini menerangkan kita ini anak. Nek urip lempeng-lempeng wae kaya Esau. Jangan-jangan Anda bukan ya toh? Ya. Nyolong ya ora ketahuan, selingkuh ya mana-mana wae. Ya, iya toh? Ada yang suatu punya selingkuhan 4 orang dia tahu, puji Tuhan, terus saya nggak tahu, Tuhan itu baik. Bukan Tuhan baik. Kita tahu sekarang, firman Tuhan mengajar kita, firman Tuhan mendidik kita, kita mendidik kita. Kamu itu bukan anak. Ya. Tapi kalau baru cacetan sama mantan istri sudah tahu, ngamuk-ngamuk, saya bilang bersyukur. Berarti kamu iya sih. Baru cacetan sama mantan itu sudah 7.000. Sopok kuwi kok tulisannya Tono jual galon. Tapi kalau ngomongnya sayang-sayang ini, wah Tono jual galon. Ketahuan. Kalau apa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, Tuhan buka terang benderang. Maaf ya, mungkin gak nyaman. Gitu ya. Apa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi Tuhan buka seterang-terangnya, mungkin gak nyaman. Seperti Daud ketika ditegur oleh Nathan, itu kamu orang.
kalau saya jadi daun malu, ya, izin tenang. Mau ditaruh di mana muka saya, betul ya? Apalagi pada daun raja. Tetapi daun tahu itu bagian dari didikan Tuhan. Itu bagian dari ajaran Tuhan. Tuhan mengajar Daud, Tuhan mendidik Daud sehingga Daud menjadi orang yang semakin sempurna. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Ya, makanya kita jangan main-main sama dosa. Hari ini kau minta ampun pada Tuhan, aku minta ampun. Tuhan akan ampuni engkau. Tuhan akan bentuk kau menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Cuma problemnya dosa yang sudah kau lakukan tentu punya dampak. Terus piye Pak Pendeta? Ya buat saya itu bagian dari ajaran dan didikan Tuhan supaya kita ngerti dan kita tidak masuk lagi ke dalam dosa. Betul ya? Dulu zaman Pak Harto ya ada namanya apa? PT Terus ya, penembak misterius. Tapi salah satu yang saya tahu dari sejarah itu ada beberapa orang yang nakal itu dikerjain. Ada yang jarinya diputus, ya tanpa pengadilan ya, pokoknya dipegang aja di jalan, jarinya diputus, potong, tinggal. Masih mending, malah banyak yang didor tinggal jalan, gitu ya. Tapi problemnya ketika jarinya diputus, dia punya satu kenangan orang. Ketika dia mau masuk di dalam dunia yang sama dan dia melihat jarinya, dia akan berpikir, ini dampak ketika aku seperti itu. Masih mau jari yang lain lah. Ya toh, kadang-kadang kita berpikir, Tuhan saya sudah minta ampun sama engkau, loh, ya wes. Kembalikan aku kepada statusku semula, kembalikan aku kepada posisiku semula. Tuhan bilang tidak. Dosa itu ada dampaknya. Tapi sebetulnya kalau kita melihat dampak itu pun baik supaya kita tahu, oh, ya ini akibat dosa. Ya sudah, ya toh? Ini sebagai peringatan jangan sampai saya masuk ke lubang yang sama. Ini loh yang aku rasakan. Ya, itu bagian dari didikan dan ajaran Tuhan. Dan itu semua kita tahu dari mana? Tuhan mendidik, mengajar memang secara langsung, tetapi bagaimana kita tahu didikan Tuhan? Karena itu tertulis di Alkitab. Jadi Alkitab mengajar dan mendidik. Bahkan kalau Bapak Ibu masih ingat, dua minggu yang lalu saya bicara, misalnya saya begini, dari mana kau tahu Yesus Kristus itu Allah? Dari mana Anda tahu Yesus Kristus itu yang harus kamu sembah? Betul nggak Pak? Kan kita juga nggak tahu ya. Jangan-jangan yang menciptakan dunia ini Dewa Wisnu ya? Ya kan kita nggak tahu ya. Jangan-jangan yang menciptakan dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak tahu. Belum benar ya? Tahu nggak? Nggak tahu. Itu iman kok. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memilih ya? Terlebih pertanyaan itu ke saya. Bagaimana saya yang dulu sudah tinggalkan gereja, yang dulu saya udah gak percaya Alkitab, tiba-tiba saya ada di sini dan mengajar Anda. Kok iso? Bagaimana saya memilih Yesus Kristus dibanding yang lain? Ya. Dan saya bilang 2 minggu yang lalu, karena Yesus baik. Di sini ada Mas Adi di belakang, ya Mas Adi, putra dari Teguh. Saya mau tanya Mas Adi, Anda yakin gak ini? Ya, yakin ya? Itu sebatas iman Mas Adi. Karena jangan belum pernah tes DNA, betul? Belum pernah ya? Tes DNA ini buku tenang nggak pernah kan? Nggak pernah loh. Itu berarti iman. Mas Adi punya iman, ini mamaku. Tapi saya mau kasih tahu, dia betul mamaku. Karena apa? Karena dia mengasihi aku. Cukup alasan itu buat saya juga. Betul nggak? Karena dari dulu yang kasih makan Anda itu mamamu.
Dari dulu yang membesarkanmu itu mamamu. Gak usah diperdebatkan. Tapi ternyata itu bukan mamamu, gak usah. Apakah Yesus Kristus itu pencipta dunia? Gak usah. Buat saya ya. Buat saya Yesus Kristus baik, buat saya cukup. Ibu saya Siti Subianti, bapak saya Joko Purnomo. Buat saya cukup informasi itu karena saya sudah merasakan orang tua saya baik. Ternyata sama Pokok itu duduk Pak Joko, bapakmu begitu Pak. Misalnya, buat saya orang urusan, itu karena yang membesarkan saya, yang baik sama saya itu Joko Purnomo sama Siti Subianti. Oh dia itu orang tua asli atau orang tua kawin urusan, seperti mereka itu baik sama saya. Saya mau tanya, dari mana saya punya kesimpulan seperti itu? Alkitab. Memang ada. Coba kita lihat Keluaran 6 ayat 7 satu ayat 2. Anda tahu ketika Allah menyatakan dirinya kepada orang Israel sebagai Allah yang benar, Allah nggak bilang macam-macam. Allah nggak bilang, aku yang menciptakan jagat raya, aku yang menciptakan bumi, aku yang menciptakan tumbuhan. Enggak. Bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada orang Israel? Ketahuilah bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ini disampaikan kepada orang Israel yang mereka sudah merasakan bahwa mereka dibebaskan dari Mesir. Mereka itu sudah merasakan bahwa saya ini dibebaskan. Tadinya saya budak, keluarnya itu kan ngomong sama orang Mesir yang ada di orang Israel yang ada di Mesir waktu itu sebelum mereka keluar. Tuhan bilang, aku ini yang membebaskan kamu. Allah nggak bilang bahwa aku yang menciptakan langit dan bumi. Enggak. Bahkan kalau kita melihat, ini nggak cuma ada di Keluaran 6 ayat 7. Tak baca ya. Keluaran 20 ayat 2, Keluaran 32 ayat 4, Keluaran 32 ayat 8, Imamat 11 ayat 45. Oh, banyak lah, Anda cek sendiri. Sering kali Tuhan bilang apa? Aku ini Allah yang membebaskan kamu dari Mesir. Tuhan sedang kasih didikan saya baik. Masalah kamu percaya saya ini pencipta alam semesta itu urusanmu, tapi saya ini baik sama kamu. Saya ini yang membebaskan kamu loh. Saya itu kenyataan yang orang Israel tahu, bukan orang-orang iman. Saya ini menciptakan langit dan bumi. Orang Israel orang ngerti. Oh ya mereka ada di sini, tidak ada. Tapi satu hal yang mereka tahu, mereka tadinya budak di Mesir dan sekarang mereka menjadi orang merdeka. Itu karena siapa? Makanya Tuhan bilang, akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Tuhan gak bilang, oh itu Allah palsu, yang asli itu saya. Bu Ari pernah nggak jelasin itu ke tante ibunya dengan cara ibu yang maju, ibu yang maju. Itu bagi buku. Ini buku enggak. Cukup bilang, nah, aku sih gede gede. Cukup itu sebagai bukti bahwa kau ibunya. Amin. Saya dapat ini dari mana? Alkitab. Alkitab yang mengajar dan mendidik saya. Karena itu, ayo kita pun mau diajar dan dididik oleh Alkitab. Caranya ini di wall. Jangan terus saya mau dididik Alkitab. Setiap tidur Alkitab selalu di sebelah saya. Dibaca nggak? Oh, dileri. Ya, tiap hari Anda tidur, Anda ditelon itu Alkitab, Anda nggak akan berdampak apa-apa. Alkitab harus dibaca, nggak ada cara lain. Alkitab harus dibaca. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih
untuk